Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Saya Muhammad Srafil, selaku pengisi acara kita hari ini. Dan sungguh suatu kehormatan bila Anda sedang menonton video ini. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita sambut dengan hangat tamu kita hari ini. Mereka memiliki wawasan mengenai mindset atau pola pikir dan minat bakat untuk dibagikan. Jadi, duduklah dengan nyaman, sediakan snack dan minuman. Mari kita sambut tamu undangan kita hari ini. Terima kasih kepada para tamu undangan telah datang ke podcast ini. Oke, saya perkenalkan dua tamu yang akan mengisi acara podcast ini. Mereka adalah mahasiswa Politeknik Dewantara Palopo. Oke, saya persilakan kepada kakak-kakak sekalian untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada host telah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rusnida dari Program Studi Teknik Sipil Kelas Sipil 1A Politeknik Dewantara. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Salim dari Prodi Teknik Sipil 1A dari Politeknik Dewantara Palopo. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan utama, saya akan sedikit basa-basi dengan kakak berdua. Oke, untuk kakak Rusnida, apakah mindset atau pola pikir kakak sudah mencapai suatu tahapan yang tinggi? Menurut saya, mindset atau pola pikir saya dibilang tinggi juga tidak, tetapi dibilang kurang juga tidak, karena seiring berjalannya waktu, pikiran saya atau pola pikir saya itu sering berubah-ubah seperti itu. Oke, berikutnya untuk kakak Rima, apakah ada minat dan bakat kakak yang kita tekuni? Tentu saja ada minat dan bakat saya dalam dunia olahraga. Saya sangat senang bermain badminton. Oke, terima kasih kepada untuk kakak sekalian telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, mereka berdua akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya siapkan. Tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung bertanya kepada kakak Rusnida. Coba jelaskan apa itu mindset atau pola pikir menurut Anda? Menurut saya, mindset atau pola pikir merupakan salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam proses pengembangan karir. Hal ini sangat lumrah karena mindset atau pola pikir membawa pengaruh pada psikologi seseorang yang muaranya akan memperkuat mental dan kepercayaan diri. Hal ini terjadi karena mindset merupakan sistem pengendalian yang melengkap alam bawah sadar manusia. Sangat mendalam ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut Anda, apakah dengan membangun mindset atau pola pikir dapat mengoptimalkan potensi diri? Ya, karena tentu saja kesuksesan dalam membangun mindset dapat membantu seseorang untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi diri. Tetapi menurut saya, masih begitu sedikit orang yang mampu mengenali potensi dirinya, padahal potensi diri merupakan kekuatan tersembunyi yang dimanfaatkan seseorang untuk mengenali potensi dirinya tanpa bergantung pada asumsi orang lain. Wah, sepertinya masyarakat Indonesia belum mengenali potensi dirinya ya, atau mindsetnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dalam berpikir pasti ada tahapan dalam mengelola pola pikir. Coba jelaskan tahapan tersebut. Proses kerja mindset ada beberapa tahapan yang diawali dengan adanya stimulus. Stimulus tersebut kemudian direspon oleh reseptor, kemudian dilanjutkan ke otak manusia untuk memberikan kognisi bagaimana seharusnya bertindak. Wah, sangat biologis ya. Oke. Sebelum saya berpindah kepada kakak Rima Melati, apakah kakak Rusnida mempunyai pesan untuk para penonton? Ya. Persepsi atau mindset dalam otak kita sangat bergantung pada pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, kita perlu menata ulang pikiran kita untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan potensi diri. Kemudian, memantapkan tujuan keingintahuan kita dalam mendukung perubahan diri untuk mengoptimalkan potensi diri dan membuang memori negatif di pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa kunci sukses dalam mengoptimalkan potensi diri adalah merubah perilaku dari sikap, watak, dan kebiasaan setiap individu. Oke, terima kasih pesannya untuk para penonton. Oke, selanjutnya saya akan berpindah kepada Kak Rima. Pertanyaan pertamanya itu, menurut Anda, apakah minat dan bakat itu penting untuk seseorang?
Ya, minat dan bakat itu penting dipahami setiap orang karena banyak orang yang ditemukan tidak memahami minat dan bakat dalam diri mereka sendiri. Wah, kalian harus cari ya, jangan diam-diam aja. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada manfaat dari mengetahui minat dan bakat diri sendiri? Tentu saja ada manfaat mengenali minat dan bakat dalam diri sendiri dengan mempermudah kita menentukan tujuan yang akan dicapai dan kita mengetahui potensi yang ada dalam diri kita sendiri. Wah, bagus ya. Oke, pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir, apakah ada cara untuk meningkatkan minat dan bakat diri sendiri? Tentu saja ada dengan memperluas relasi. Memperluas relasi salah satu cara kita untuk menemukan minat dan bakat dalam diri. Bertemu dengan banyak orang, kita dapat bertukar pikiran mengenai suatu hal yang meningkatkan ketertarikan kita terhadap hal yang diminati, baik itu orang yang memiliki niat yang sama maupun yang berbeda. Wah, sangat ya. Kalian jangan begitu ya. Kita harus berinteraksi dengan masyarakat lain agar minat dan bakat kita dapat tumbuh dan berkembang dengan bagus. Oke. Untuk berikutnya, apakah ada pesan untuk para penonton saya mengenai minat dan bakat? Pesan saya, segeralah mengenali diri sendiri karena masa depan yang diimpikan perlu sebuah tujuan dan keputusan. Menentukan sebuah keputusan tentu saja berdasarkan potensi yang ada dalam diri sendiri. Wah, terima kasih atas pesan untuk para penonton. Oke, sebelum saya akhiri video ini, saya ucapkan terima kasih kepada para tamu yang telah menyempatkan hadir untuk podcast ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton telah datang menonton video ini. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Share, comment, and subscribe. Alright.